Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang bercerita kepada saya begini, bahwa sebelum dia aktif di gereja, secara ekonomi dia sangatlah baik. Kesehatan pun dia merasakan sangat baik. Bahkan ia merasa hidupnya lebih bebas. Namun ketika ia mulai aktif di gereja, dia menjadi sangat heran. Usahanya mulai merosot. Penyakit kok tiba-tiba datang silih berganti. Yang satu sudah sembuh, yang lain datang. Dan dia merasa bahwa hidupnya tidak lagi terasa bebas karena ada halangan-halangan moral untuk bisa hidup sebebas-bebasnya. Lalu pertanyaannya begini, mengapa hidup mengikuti Yesus serasa lebih banyak menderita daripada keuntungannya? Saudari dan saudara yang terkasih, pertentangan dan ketegangan itulah yang dialami oleh orang tersebut. Dan situasi inilah juga yang terjadi dalam bacaan Injil dari Yohanes yang baru kita dengarkan tadi. Kehadiran Yesus di antara begitu banyak orang, di satu sisi menyenangkan orang. Yesus dianggap sebagai orang yang luar biasa. Yesus dianggap sebagai Mesias. Yesus dianggap sebagai orang yang mampu menyelamatkan hidup mereka. Namun di sisi lain, tidak sedikit juga orang yang merasa gelisah karena kehadiran Yesus. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, adalah bagian dari orang-orang yang gelisah. Mereka mulai memprovokasi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka mulai menghasut orang-orang agar Yesus ditangkap. Bahkan secara jelas-jelas mereka mengatakan kepada para penjaga imam-imam besar, mengapa kalian tidak menangkap orang itu? Justru para penjaga itu adalah termasuk orang yang mengagumi Yesus, orang yang sungguh mau bahwa Yesus hadir dalam hidup mereka. Tetapi bagi orang-orang yang menentang Yesus, mereka berusaha untuk mendelete Yesus, menghapus Yesus dalam hidup mereka, bahkan dalam memori mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, kita juga senantiasa hidup dalam dua tegangan tersebut. Di satu sisi kita ingin hidup lebih dekat dengan Yesus. Namun di sisi lain kita pun masih ingin menikmati apa yang disebut dengan godaan-godaan setan. Orang ingin menikmati zona nyaman hidupnya. Orang ingin terus kembali kepada hal-hal yang membuat dia merasakan hidup sebebas-bebasnya tanpa halangan-halangan moral. Dan itulah yang dikatakan oleh Santo Ignatius dari Loyola dalam latihan rohaninya sebagai panji setan. Jadi Santo Ignatius mengatakan begini, saat kita mau bertobat dengan menyingkirkan setan yang satu, dan semakin kita dekat dengan Yesus, maka pada saat bersamaan muncul setan yang lain, menghampiri kita dengan godaan-godaan baru. Dan itu akan selalu dialami manusia tanpa henti sepanjang hidupnya. Pertentangan antara dua tegangan tersebut tidak akan pernah selesai dalam kehidupan manusia. Dan sialnya, setan-setan itu bisa tampil dengan wajah yang seram,
bisa tampil juga dengan wajah yang teramat manis. Bisa tampil dengan godaan-godaan yang jelas, namun bisa juga tampil dengan godaan-godaan yang sangat-sangat halus. Dan itulah yang disebut dengan dua tegangan hidup manusia. Dan terhadap kehidupan yang demikian, kadang-kadang manusia sangat teguh pendiriannya, namun kadang-kadang juga manusia mulai permisif dengan situasinya. Nggak apa-apalah, satu kali ini saja kok. Nggak apa-apalah, besok juga saya akan bertobat lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Bagaimana dengan Bapak tadi yang bercerita tentang ketika ia mulai mengikuti Yesus, usahanya mulai merosot, penyakitnya semakin banyak, hidupnya menjadi tidak bebas lagi. Dia mengatakan begini, mengapa usaha saya merosot? Karena ketika saya mulai mengikuti Yesus, saya harus mulai jujur dengan usaha-usaha saya. Saya tidak lagi boleh berbuat curang, terlebih dengan segala hal yang ada. Lalu mengapa penyakit itu mulai datang? Dan dia mengatakan ternyata inilah timbunan penyakit yang sebenarnya sudah ada sejak lama. Tetapi karena saya hidup sebebas-bebasnya, saya tidak pernah merasakan penyakit ini. Dan kini ketika saya mulai bisa menata batin saya, menata moral saya, fisik saya mulai terasa betapa ada tuntutan-tuntutan lain yang membawa kepada penderitaan secara fisik. Tetapi Bapak itu mengatakan begini, pertentangan akan selalu ada. Tetapi ketika saya mampu melepaskan satu pertentangan, satu godaan, disitulah kebahagiaan saya muncul. Dan saya ingin kebahagiaan itu ada setiap saat dalam diri saya. Dan saya ingin bahwa kebahagiaan itu semakin lama semakin bertumpuk di dalam kehidupan saya. Kebahagiaan batin dan moral serta spiritual itu akan lebih membuat saya lebih berharga. Sementara penyakit-penyakit yang saya alami secara fisik, saya bisa merasakannya sebagai sebuah anugerah karena boleh menghayati penderitaan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, pertentangan di dalam hidup kita antara berbuat baik dan benar, antara berbuat baik dan tidak benar, itu akan senantiasa ada. Namun ketika kita mampu melepaskan satu godaan, kita mampu memenangkan satu pertarungan. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus, berlarilah terus supaya engkau mampu memenangkan setiap pertandingan. Semoga Tuhan senantiasa menjadikan kita manusia-manusia yang luar biasa untuk menjadi semakin sederhana di hadapan Tuhan agar dapat menghalau setiap godaan yang datang menghampiri kita.